Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Larasati dari kelas 11/4. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu toko dari pusat konveksi di daerah Jalan Suci, yaitu Ruby T-shirt. Jadi kami akan mewawancarai pemilik toko Ruby T-shirt. Selamat menyaksikan. Lokasinya ada di Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler. Ruby T-shirt menyediakan jasa produksi untuk kaos, jaket, jersey, hoodie, kemeja, topi, dan desain sablon. Berikut hasil wawancara bersama pemilik toko Ruby T-shirt. Jadi pertama boleh tahu nama teteh siapa? Iya, nama aku Irvin. Nama tokonya Ruby T-shirt. Kita bergerak di bidang konveksi. Kalau konveksi itu sama sablon beda atau sama? Kalau sablon itu termasuk dari konveksi. Oh, termasuk, jadi ya. konveksi itu semacam wadahnya dan isinya itu salah satunya sablon kayak iya. gitu. Oke, sekarang saya mau ngajuin beberapa pertanyaan. Teh Irvin ini milih kegiatan usaha konveksi ini alasannya apa? Dari pilihan usaha yang lain tuh kenapa milihnya konveksi? Pertama itu karena waktu aku lulus kuliah itu kan lagi zamannya baru COVID ada tuh ya, 2020 aku lulus dan COVID lagi rame-ramenya banget. Dan kebetulan ayah aku juga bergerak di bidang konveksi. Jadi ketika saat itu lagi cari kerja tuh kan lagi susah banget ya teh. Susah banget, orang lain lagi di PHK dan aku waktunya cari kerja nggak dapet, akhirnya aku ikut ayah yang mana sama juga di bidang konveksi ini. Berarti kalau di total sampai sekarang mungkin aku udah 3 tahun setengahan mungkin ya ada di bidang konveksi ini. Terus alasannya saya buka sendiri adalah kerasalah prospeknya lebih enak dibandingkan kerja di orang mungkin ya gitu. Dan juga resiko kerjanya enggak sebanyak di bidang usaha yang lain. Kayak kalau makanan kan mungkin ada basinya gitu kan ya, ada gagal pembuatannya atau segala macam gitu. Bukan berarti di konveksi juga enggak ada resiko kerja, ada saja yang namanya pekerjaan kan ada gagalnya gitu tetap, cuman tidak sebesar itu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya itu untuk potensi pemasaran di sini tuh termasuknya ramai atau sepi? Terus gimana potensinya itu? Potensinya kalau di sini kan karena kita di bursanya ya, maksudnya di wilayahnya besar sih teh. Cuman kita memang nunggu orang yang datang aja ke sini gitu. Bisa lewat online segala macam sekarang, cuman tetap orang-orang lebih milihnya tuh yang datang gitu. Jadi kalau dibilang besar, tapi ya begitu aja teh, kita nggak bisa lebih luas lagi gitu marketingnya, karena tetap perlu orang yang datang ke sini. Iya. Terus selanjutnya itu hasil yang diperoleh dari hasil usaha kayaknya gimana ya jadinya? Aku yang nomor ini masih nggak ngerti. Impactnya dari usaha teteh itu tuh impactnya mungkin ke lingkungan sekitar atau ke tetehnya sendiri setelah melakukan usaha konveksi itu apa? Yang pertama, impactnya untuk aku mungkin ya aku seneng ya bisa ngebantu kebutuhan orang-orang yang mau bikin seragam, mau bikin baju angkatan misalkan gitu kan, mau bikin baju TK segala macem tuh aku happy, karena juga sedikitnya aku memang suka di fashion gitu teh. Jadi kayak ada suka gambar segala macem, jadi aku tumpahin di situ. Impactnya ke aku ya aku happy lah gitu. Terus ya mungkin impactnya ke orang banyak, mungkin kalau yang selama ini aku rasain kan teman-teman juga banyak yang di perusahaan-perusahaan, jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ketika perlu bikin seragam gitu. Jadi
ya mungkin ke merekanya mudah gitu, ke akunya juga seneng gitu. Terus Silakan. ini pertanyaan selanjutnya itu, kalau boleh tahu pendapatan per hari itu kira-kira berapa? Kalau pendapatan per hari nggak bisa ditentuin teh, karena kadang kan kalau di konveksi ini sebenarnya bukan kebutuhan primer ya teh ya. Iya. Kayak seragam gitu-gitu kan ya paling butuhnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Jadi kalau dibilang penghasilan per hari itu bisa dibilang nggak ada atau nggak nentu. Tapi kalau misalkan dalam sebulan ya kurang lebih 10 sampai 15 juta mah ada aja gitu. Tapi itu kadang juga bisa dari satu order keuntungan segitu atau dari beberapa order gitu, karena kan kita datang tamu juga dari seminggu tuh kadang cuma 1, kadang ada 5 gitu, jadi bener-bener nggak tentu karena kita kan nunggu orang yang datang gitu teh. Terus selanjutnya itu komen. Ayo. Punten ya teh, ini teh karena pertanyaannya dari sekolah jadi sedikit agak sensitif. Kalau pendapatan dari konveksi ini cukup nggak untuk mungkin kehidupan sehari-hari atau keperluan lainnya gitu? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup karena kan kebetulan kita juga punya tim kerja, jadi kita udah punya standar bayarannya sendiri. Terus juga harga jualnya juga kan kalau pakaian mah tahu mungkin ya di sekitaran segitu gitu. Keuntungannya juga ya alhamdulillah cukup lah untuk menghidupi aku dan keluarga dan para pekerja juga. Alhamdulillah. Terus masih ada lagi pertanyaannya, dalam menjalankan usaha ini tuh ada kendala apa aja sih yang menghambat dalam pengerjaannya? Kalau kendala ada banyak sih teh, macam-macam. Misalkan kendalanya dari ketika kita cari bahan, konsumen pengennya bahan A, kita udah usahakan cari bahan A tapi ternyata di toko tidak ada, akhirnya mau nggak mau kita alihin ke bahan B. Nah dari situ berarti tantangannya gimana caranya kita bujuk si konsumen biar mau pakai bahan B. Itu pertama, di pencarian bahan kendalanya. Yang kedua, pengerjaan sablon. Kadang gini teh, si konsumen ini pengen sablonnya gambarnya 3D. Gambarnya 3D. Kalau di komputer kan ya bagus-bagus aja mungkin ya, gambar 3D itu hidup dan yang lain-lain. Tapi ketika teknisnya kita kan masih manual teh. Sablon manual, campur cat warna juga manual segala macam. Dan akhirnya kita ada batasan dalam melakukan teknis sablon 3D itu, kita ada batasan paling di 80 apa 85%-nya lah. Jadi tidak persis 100% seperti gambar yang digital. Nah, terkadang konsumen juga tidak mengerti kenapa sih ini tidak bisa 100% dengan yang digital gitu. Padahal orang kerja juga mereka kan bukan robot ya teh. Jadi ya memang kemampuannya hanya sampai sini saja. Dan kadang konsumen, saya nggak mau maunya persis dengan gambar yang digitalnya begini pokoknya saya nggak mau tahu gitu. Dan itu juga jadi tantangan, jadi kendala juga sebenarnya itu, konsumen yang tidak tahu teknis. Ketiganya kadang dibordir, entah itu mesinnya rusak di tengah pengerjaan, entah mungkin salah warna benang mungkin gitu kan ya, salah tulisan, salah huruf, itu juga enggak jarang lah terjadi, ada aja kasusnya seperti itu. Terus yang terakhir mungkin dijahit. Kalau jahit itu kan perputaran orang kerjanya cepat, jadi begitu dia sudah mahir kadang dia buka sendiri, akhirnya di pegawai kita tuh ganti lagi dengan yang baru gitu. Nah terkadang kalau lagi masanya penggantian pegawai baru itu kan dia otomatis masih belajar ya teh, dia masih jauh dari kata standar pekerjaan yang biasa kita kasih ke konsumen. Akhirnya kayak ada
miring-miring lah jahitannya gitu, tidak rapi apa mengkerut gitu segala macam. Itu aja sih kendala. Kalau dari kendala yang konsumen susah mengerti itu, cara ngatasinnya gimana biasanya? Cara ngatasinnya biasanya kita sampling dulu teh. Jadi kita sampling dulu gambar yang dia pengen itu kita print. 3D-nya digitalnya seperti ini. Lalu kita kerjakan yang manualnya. Nyampainya di 85% misalkan. Kita kasih dulu ke konsumen. Ya kita mah jujur-jujuran aja ya, karena kan biar sama-sama enak lah pengerjaannya juga gitu. Akhirnya nanti konsumen lagi yang memutuskan apakah mau diteruskan dengan hasil yang 85% ini atau dia yang mengalah, ganti desain jadi yang lebih simple, atau misalkan diganti jadi ke 2 dimensi, atau jadi yang biasa-biasa aja warnanya gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir ini, apakah ada harapan untuk mengembangkan usaha ini selanjutnya? Jelas ada kan. Kira-kira apa pengennya? Gimana? Pengennya sih buka toko yang baru, jadi biar bisa mungkin bantu-bantu saudara yang lain juga gitu, karena kebetulan saya juga kan baru pisah toko dengan ayah baru 6 bulan, tapi total saya kerja kan sudah 3 tahun yang lalu gitu. Nah, dan kebetulan juga kita jalanin usaha ini tuh bersaudara semua gitu. Total kita ada 3 toko sekarang di sini, di jajaran sini, betul. Kita ada 3 toko dan semuanya kita bersaudara, dari om, dari Uwa, mungkin ya nggak apa-apa ya Uwa dari Uwa sampai keponakan saya pun di sini gitu ikut kerja gitu. Jadi mungkin harapannya ya bisa buka toko yang lain buat bantu saudara yang lain gitu aja harapannya. Mungkin segitu aja pertanyaan untuk wawancara dari kami. Terima kasih banyak banget atas waktunya. Maaf tiba-tiba banget. Jadi untuk wawancaranya sekian saja. Terima kasih. Sekian reportase kali ini untuk CL hari ini. Buat teman-teman yang mau nyetak kaos, jersey, hoodie, atau produksi pakaian, Ruby T-shirt ini bisa jadi salah satu pilihan kalian buat memproduksi baju-baju tersebut. Sekian, dadah!